Bapak Ibu, mari kami berdiri, kita awali ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan September bagi gereja-gereja di lingkup Sinode Gereja Kristen Jawa telah disepakati sebagai bulan katekesi liturgi berbarengan dengan pembukaan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020. Di dalam ibadah ini kita diajak untuk semakin menyelami makna perayaan misteri karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyatukan hati kita dalam ungkapan syukur serta memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian dari Ibu Jemaat 10. Pujilah Sang Raja. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 21 baitnya yang pertama. Hari yang mulia, itu hari Tuhan.
Dalam keterbatasan dan kekurangan kami menyadari ya Tuhan, bahwa kesalahan-kesalahan sering kami lakukan dan tidak melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Di mana saja, kapan saja kesalahan itu dapat terjadi. Ya Tuhan, sungguh ketika kesalahan itu ada pada diri kami, maka relasi kami dengan Engkau dan juga dengan sesama menjadi tidak baik. Tuhan, kami ingin memperbaikinya. Oleh sebab itu, ya Tuhan, sungguh kami mohon ampun kepadamu. Dan kiranya hanya oleh kasih-Mu dan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami, memberikan pertolongan kepada kami untuk terus-menerus melakukan yang baik di mata Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan, dan terima kasih untuk kasih-Mu, pengampunan yang senantiasa Engkau berikan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat, mari kita menerima anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tercatat dalam Ibrani 9 ayat 14 dan 15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 38 bait 1, telah kutemukan dasar yang kuat. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Sabda-Mu adalah penuntun dalam langkah hidup kami, yang mengarahkan jalan-jalan kami untuk berjalan bersama Tuhan. Saat ini kami hendak memperhatikan firman-Mu ya Tuhan, dan kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai kami masing-masing, supaya kami benar-benar memperhatikan dengan teliti sabda-Mu, demikian juga dapat memahami apa yang Engkau kehendaki serta memiliki tekad untuk mengimani dan melakukannya dalam hidup kami. Berkatilah kiranya kami yang mendengarkan maupun yang berbicara, supaya nyata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu terpatri di dalam hati kami dan bersinar melalui kehidupan nyata kami.
Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan leksionari pada minggu pertama bulan September ini, bacaan pertama dari Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan 14, Mazmur 149 dan Roma 13 ayat 8 sampai 14, bacaan Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20. Mari kita memperhatikan bacaan dari Roma 13 ayat 8 sampai dengan 14. Demikianlah sabdanya. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat, sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan ada percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara dalam hidup kita. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya sehat ya. Saudaraku yang terkasih, sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan juga memiliki kekurangan, tentunya kita pernah melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Misalnya, seorang anak yang sedang belajar menulis, huruf yang ditulis tentunya akan berbeda dari contoh yang diberikan oleh guru atau orang tua yang mengajarinya. Gaya ongko papat, bapak ibu guru atau orang tuanya wis apik dari anaknya bersih melenceng. Juga mungkin ada seorang ibu yang sedang memasak, ini lali ora tuwene, uyah, ora rasane. Seorang majelis bisa saja ketika memimpin ibadah kemudian menjadi lupa mengajak jemaat untuk mengucapkan syahadat, atau lupa mengajak
yang seharusnya dilakukan tetapi terlewati, dan ada contoh kesalahan-kesalahan yang lainnya. Nah, kesalahan adalah sebuah pengalaman sekaligus juga pelajaran yang berharga ketika seseorang mau menyadari kesalahannya, mau mengintrospeksi dirinya, dan mau untuk memperbaiki kesalahan itu. Sebaliknya, kesalahan bisa saja menjadi batu sandungan bagi diri sendiri ketika seseorang tidak mau berubah, tidak mau menyadari akan kesalahan. Kesalahan itu juga dapat menyakiti orang lain atau menjadi batu sandungan bagi orang lain, dapat menyinggung orang lain, misalnya yang melalui perkataan, misalnya melalui sikap yang merendahkan atau melecehkan orang lain, atau mungkin juga tindakan yang secara langsung melukai atau menyakiti hati orang lain. Jika kita menyadari perkataan, sikap, atau tindakan kita ini sudah menimbulkan luka atau menyakiti hati orang lain, idealnya bagaimana Bapak Ibu? Ya, meminta maaf dan segera berdamai dengan orang itu. Namun pada kenyataannya, apakah hal itu mudah? Ada yang sulit, ada yang tidak mudah untuk dilakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan yang pertama mengisahkan mengenai karya kasih Allah kepada umat Israel melalui peristiwa Paskah. Paskah yang pertama, Allah memperhatikan keluh kesah dan juga penderitaan umat Israel ketika menjadi budak di tanah Mesir. Kemudian Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel supaya bisa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan di situ dikisahkan bagaimana Allah membebaskan umatnya dari bangsa Mesir melalui tulah. Tulah tidak hanya sekali atau dua kali, Allah memberikan tulah sampai dengan yang ke-10. Dan tulah yang ke-10 itu kematian anak sulung pada keluarga Mesir yang akhirnya membuat Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari peristiwa Paskah pertama yang dirayakan oleh masing-masing keluarga bangsa Israel, ini menjadi penting dalam sejarah Tuhan menyelamatkan umatnya. Perayaan ini ditandai dengan pengorbanan domba. Darahnya dioleskan di pintu rumah umat Israel. Dombanya, dagingnya harus dipanggang, dibakar, dan itu dagingnya harus dimakan dengan roti yang tidak beragi. Kemudian juga disertai dengan makan sayur yang pahit. Dan mereka harus mengenakan pakaian untuk bepergian. Itu menandakan ketergesaan dan juga kesediaan mereka untuk segera pergi meninggalkan Mesir. Dalam perjalanan selanjutnya ternyata ada dinamika iman dari umat Israel. Dari percaya kemudian tidak setia kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, berjanji lagi menjadi setia, berbalik lagi menyembah patung,
dan juga kembali lagi untuk percaya dan setia kepada Tuhan. Ada dinamika yang demikian. Karena bangsa Israel adalah manusia yang tidak lepas dari kesalahan, yang juga memiliki keinginan daging. Dalam Roma 13, dalam kehidupan orang percaya, Rasul Paulus juga menasihatkan tentang pentingnya hidup dalam kasih dan juga dalam kekudusan. Nah, dalam memperlakukan kasih, hendaknya setiap orang itu mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Bagi Paulus, menunjukkan kasih itu merupakan kegenapan hukum Taurat, menggenapi seluruh hukum Taurat. Kalau diringkaskan hukum Taurat itu dalam ke-10 hukum Tuhan, hukum Taurat itu sebenarnya menentang segala bentuk kejahatan yang mencederai hubungan dengan Tuhan maupun relasi antara manusia dengan manusia. Perintah yang pertama sampai dengan keempat, kita diminta untuk setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati, tidak menduakan Tuhan dan lain sebagainya. Lalu hukum yang kelima sampai dengan ke-10, relasi dengan manusia yang pada intinya jangan berbuat jahat pada orang lain. Jika mengasihi orang lain, jadi mengasihi orang lain itu artinya tidak mencelakai sesama. Nah, Rasul Paulus juga menekankan hidup dalam kekudusan. Ada ketergesaan bahwa waktu ini bukan waktunya kita ini hidup dalam kegelapan, artinya dikuasai oleh perbuatan yang tidak baik, perbuatan jahat yang masih katakanlah sekarang ini gosip di mana-mana, berita hoax di mana-mana. Nah, itu kemudian kita lakukan. Nah, itu Paulus mengingatkan, bukan waktunya lagi kita hidup dalam kegelapan. Waktu Tuhan itu semakin lebih dekat lagi. Bukan semakin jauh, tetapi sejak kita percaya kepada Tuhan, sejak kita kecil mengenal Tuhan Yesus, sejak kita percaya kepadanya, semakin lama waktu Tuhan itu semakin dekat. Waktu kita kembali pada Tuhan itu juga akan semakin lebih dekat lagi. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan dan juga menekankan hidup dalam kekudusan, yaitu melawan segala yang jahat, melawan perbuatan jahat. Nasihatnya kepada jemaat Roma supaya menanggalkan perilaku hidup malam atau gelap dijelaskan: kemabukan, pesta pora, dosa seksual, perselisihan, iri hati, dan kedagingan yang lainnya. Dan ia mengingatkan supaya jemaat itu mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai terang dalam hidup kita, agar kita bisa hidup dengan sopan dan kudus. Lah, kalau kesopanan ini sekarang ini sudah menjadi hal yang langka, justru itu jadi tantangan bagi kita untuk tetap berlaku sopan. Nek sopan iyo memperlakukan orang lain sebagaimana manusia. Kemudian juga berkata kepada orang lain tidak mudah menyinggung perasaannya. Juga melakukan tindakan yang memang tindakan yang baik, memperhatikan orang lain. Nah, itu bukan sopan terus kita terus munduk-munduk, itu ya tidak seperti itu, tetapi memperlakukan sesama kita sebagaimana ciptaan Tuhan. Kasih dalam iman Kristen tidak akan membawa manusia untuk berkompromi dengan dosa,
untuk kasih yang sejati akan menuntun orang percaya hidup dalam kekudusan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Demikian juga bacaan Injil hari ini mengenai gambaran bahwa gereja ini isine dudu wong kang sempurna, wong sing ora iso gawe dosa. Bukan seperti itu. Nyatanya, jika ada saudaramu yang jatuh dalam dosa, berarti menggambarkan bahwa persekutuan kita ini terdiri dari manusia-manusia yang biasa, yang dapat melakukan kesalahan. Lah piye carane? Yo, tugas tanggung jawab kita ngeleke, menasehati. Tetapi dengan cara apa? Yesus mengatakan jika itu terjadi dalam orang Kristen, pada orang Kristen, maka tugas kita menasihati dalam kasih, membimbingnya untuk sampai pada pertobatan. Carane memberikan petunjuk, kalau menegur, menasihati secara pribadi terus kok nggowo kancane. Nek ora digawa ning pasamuan, ora digateke. Nek ora dibuatake tenanan yo wis anggepen kaya wong ora tepang karo Gusti Allah. Ning niku sanes cara utawi alasan kangge nyebratake tidak lagi menjadi anggota kita, boten. Terus kemawon ndongaaken supados tiyang menika saged nomor tobat. Terjadi perubahan sikap. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita memasuki bulan katekese liturgi dan juga pembukaan Pekan Pendidikan Kristen 2020. Maka sejatinya kita diajak kembali untuk menghayati sejatinya ibadah kita kepada Tuhan dan pengajaran iman Kristen yang kita terima dan kita imani. Ibadah kita yang kita lakukan tidak hanya sebatas tatap muka ketika kita di gereja atau hanya sebatas ibadah minggu saja, tetapi ibadah kita itu menyatu dalam hidup sehari-hari. Itu sebagai sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan akan misteri penyelamatan yang Tuhan lakukan bagi umat manusia. Kenapa toh Tuhan menyelamatkan kita orang yang berdosa? Wis gawe dosa mertobat, gawe dosa mertobat, gawe dosa mertobat, meneh Gusti Allah isih nulungi. Nah, itu misteri. Kalau kita pahami sebagai pandangan manusia, ya wis lah, anggap wae ora tepang karo Gusti Allah. Ning Gusti Allah boten terus-menerus mengasihi kita. Nah, disitulah ibadah kita mestinya mewujud dalam hidup sehari-hari, mengungkapkan bahwa itu syukur kita ini terus disertai Tuhan, terus dikasihi Tuhan, terus diampuni oleh Tuhan. Ibadah yang benar dan sejati menuntun, mengarahkan langkah hidup kita untuk berjalan bersama Tuhan, menuntun kita menjadi bijaksana, menuntun kita untuk setia, untuk jujur, dan untuk mengasihi sesama. Ibadah kita alkitabiah, berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan yang isinya perintah dan juga larangan yang bertujuan untuk mengingatkan kita kok hati-hati, bertindak sesuatu. Jangan sampai kemudian kita ini menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, lalu mudah menyakiti Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu dan Saudara, dalam tema kita persekutuan yang indah adalah buah dari ibadah kita. Mari, ibadah kita mesti menghasilkan buah persekutuan yang indah. Untuk itu kita diajak agar pertama, karena Allah itu pengasih dan juga pengampun. Allah mau mengampuni dan menyelamatkan umat Israel. Allah juga mau mengampuni dan menyelamatkan kita, atau enggak? Mau menyelamatkan dan mengampuni
sebenarnya salah, ya harus ada kesediaan kita untuk bertobat, untuk menyadari keterbatasan dan mengakui kesalahan kita dan memohon pengampunan atas segala pelanggaran kita kepada Tuhan, atas segala yang kita lakukan baik dalam perkataan, sikap maupun juga perbuatan kita, baik yang kita lakukan bagi Tuhan maupun juga pada sesama. Yang kedua, kita mesti terus berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh hidup dalam kasih dan kekudusan. Roh Kudus akan menyertai dan menolong kita jika kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh berusaha. Bapak Ibu, sekarang ini banyak sekali cobaan dan godaan yang ada di sekitar kita. Untuk itu, ya harus kita imbangi dengan kesungguhan kita dalam berupaya untuk melawannya, berupaya untuk tidak mudah berkompromi, dan berupaya untuk sungguh-sungguh berdoa supaya Roh Kudus itu meliputi kita. Dan yang ketiga, mari kita wujudkan ibadah kita dengan membangun persekutuan yang indah, yang saling peduli, yang saling menguatkan, yang saling terlibat dan saling bertanggung jawab. Terlebih pada masa sekarang ini, walaupun kita terbatas tidak bertatap muka, tetapi komunitas atau persekutuan untuk saling meneguhkan, saling peduli itu harus kita terus bangun. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Cukup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama gereja Tuhan Yesus Guru kami menyatakan iman rasul kita yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menikah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita aturkan doa syukur dan bersapaan kita. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan juga Pengampun, sungguh kami mengucap syukur kepadamu untuk segala rahmat karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini boleh kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan, merayakan kebaikan dan juga pembebasan yang telah Tuhan lakukan dalam Yesus Kristus bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang pengampun, yang senantiasa mengasihi kami sekalipun kami dalam kesalahan, dan tidak membiarkan kami jatuh dalam kegelapan, melainkan yang sedia untuk mengangkat kami untuk kembali memperoleh terang daripadamu. Tuhan, mampukanlah dan bimbingkanlah
bimbinglah kami untuk dapat terus mempercayai sabda-Mu dalam kehidupan kami yang menjadi penuntun langkah hidup kami supaya terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kiranya kami senantiasa mengarahkan hidup kami untuk sedia dipimpin oleh Roh Kudus, untuk diingatkan dan untuk hidup dalam terang-Mu. Bimbinglah setiap kami ya Tuhan untuk dapat membangun persekutuan yang indah, yang saling peduli, yang saling menguatkan, yang saling memperhatikan, dan saling bertanggung jawab. Baik itu dalam persekutuan kami sebagai keluarga, maupun persekutuan kami sebagai jemaat dan juga dalam masyarakat. Bimbinglah ya Tuhan, supaya kami dapat menghasilkan buah-buah dari ibadah kami, dapat mewujud dalam perbuatan-perbuatan kami yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga menyenangkan sesama. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai gereja-Mu ini dalam pelayanan dan juga di dalam pemberitaan akan warta kasih-Mu. Kiranya Tuhan menuntun setiap kami, baik majelis maupun juga seluruh jemaat, untuk dapat bersama-sama bersukacita mewartakan sabda Tuhan melalui kehidupan kami. Bimbinglah kiranya agar pelayanan yang dapat kami lakukan boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya Tuhan menolong seluruh jemaat, baik anak-anak maupun juga yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan, kiranya Tuhan mengaruniakan kebaikan dan juga kemurahan-Mu. Biarlah kami dapat mempersembahkan kehidupan kami kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, menjadi ibadah yang sejati. Dalam kerentanan kami sebagai manusia, Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu supaya kami dijauhkan dari segala penyakit dan juga mara bahaya. Bimbinglah kiranya anak-anak kami yang masih belajar secara online, kami serahkan kepada Tuhan untuk tetap memiliki tanggung jawab dan juga kedisiplinan dalam belajar. Bagi saudara-saudara kami yang menjadi pendidik, yang menjadi guru, terlebih lagi juga orang tua yang berperan ganda sekarang mendampingi anak-anaknya dalam belajar di rumah, kiranya Tuhan Kau karuniakan kesehatan dan juga karuniakan kebijaksanaan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan dalam segala upaya maupun juga usaha yang dilakukan dan pekerjaan yang Kau berikan. Kiranya Kau berkati supaya melalui itu semua boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi jemaat-Mu untuk memenuhi setiap kebutuhan maupun juga menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Allah Bapa juga memberkati keluarga-keluarga dengan kebahagiaan dan sukacita, dengan kerukunan dan kedamaian. Demikian juga saudara-saudara kami, keluarga yang mendambakan momongan kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dan menjawab doa-doa mereka tepat pada waktunya. Berkatilah setiap upaya yang mereka lakukan. Demikian juga yang menantikan pasangan hidup, kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan tempat pada waktunya. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan, kiranya kasih-Mu melalui perantaraan obat, makanan, minuman yang digunakan, kasih sayang keluarga, semuanya itu menjadi sarana berkat Tuhan bagi kesembuhan mereka. Kiranya Tuhan juga menyertai perjalanan saudara-saudara kami yang ada di perantauan dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan
mereka kami serahkan kepada Tuhan. Yang menyelesaikan studi mereka Tuhan kami percayakan, supaya Engkau menyertai dan memberkati mereka untuk menyelesaikannya dengan tepat waktu. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk memulihkan dan menyertai bangsa kami dalam upaya keluar dari kesulitan karena pandemi COVID-19 yang juga dialami oleh bangsa-bangsa lain. Biar Tuhan berkati segala kebijakan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat tepat sasaran yang juga dapat memulihkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan terlebih juga dalam upaya untuk umat-Mu mempertahankan kehidupannya, segala usaha yang dilakukan Tuhan, upaya inovasi maupun kreativitas mereka, Tuhan berkati supaya tetap menjaga kesejahteraan kehidupan mereka. Kami juga berdoa dalam rangka Pekan Pendidikan Kristiani ini, berdoa bagi lembaga-lembaga pendidikan Kristen di Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, terlebih lagi dalam lingkup Sinode GKJ dan GKI wilayah Jawa Tengah. Tuhan mampukan supaya terus dapat bertahan dan juga dapat terus mewartakan Injil melalui pendidikan yang benar. Kami serahkan keberlangsungan lembaga pendidikan Kristen ini ya Tuhan, dan kami serahkan supaya dalam pengajarannya boleh senantiasa mengikuti kehendak Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Berkatilah pula setiap doa yang kami haturkan kepadamu dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janji dan akan menjawab doa seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, kami haturkan dan kami satukan dalam doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita dengan menghaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan, yang kita dasari dengan firman Tuhan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita persembahkan persembahan dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 363 bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Yesus
kita hadirkan persembahan ini dalam doa. Allah Bapa surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami boleh bersama bersekutu di tempat ibadah. Dan berkatilah juga saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat hadir di dalam kebaktian ini. Berkatilah ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melawat mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah, yang sedang dalam kekhawatirannya, kiranya Tuhan kuatkan di dalam pengharapannya. Berkatilah mereka ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan, atas kasih-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh menerima sabda melalui beliau Ibu Pendeta Sarwati. Terima kasih Tuhan untuk firman kiranya menjadi sudut langkah hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi pelaku firman, menjadi saksi-saksi-Mu. Berkati kehidupan kami ya Tuhan agar kami dapat menunjukkan sikap hidup Kristiani dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan telah menyediakan waktu bagi kami untuk mempersembahkan sedikit dari kami yang asalnya dari Engkau. Kiranya Tuhan berkati seluruh persembahan ini. Berkatilah persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan orang keluarga, persembahan sakral, persembahan lingkungan dan lainnya, persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkati. Ya Tuhan berkati setiap tangan yang mempersembahkannya dengan tulus dan rela hati. Berkatilah Tuhan, berkatilah dengan kelimpahan. Tuhan yang Maha Kasih, berkati persembahan ini dan sucikanlah agar dapat menjadi keluasan kerajaan di muka bumi ini. Berkatilah kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, dan Tuhan senantiasa memampukan kami untuk dapat menjalankan tugas panggilan bermanfaat. Bapa dalam surga, apabila dalam ibadah pagi hari ini terselip dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan. Tuhan Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mundur dari tempat ibadah. Kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di tempat kami dengan penuh sukacita untuk dapat mewartakan Injil Kerajaan. Bapa dalam surga, doa yang jauh dari sempurna ini kami mohonkan dengan perantara Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Undurlah dari tempat ibadah ini dan menjalankan perutusan untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.